Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Selamat pagi dan selamat bersukacita pada kita menyambut firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024. Dan tertulis dari Yeremia pasal 20 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Marede mahamu di Jehovah, puji ma Jehovah. Ainunga di paluai bana, tot gini halak na fokus. Siap tangan niaka parjahat. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian bunyi firman Tuhan dalam nats ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika disebutkan menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, seolah-olah suasana yang aman, suasana yang nyaman, suasana yang penuh dengan kegembiraan tanpa ada tekanan dan tanpa ada tantangan. Tapi sebaliknya, kalau kita membaca perikop judul Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat 18, justru sebaliknya lah yang dialami dan dihadapi oleh Yeremia dalam nats ini, yaitu tekanan, intimidasi, penindasan yang dia rasakan, yang dia hadapi, ancaman terhadap hidup dan nyawanya, yaitu oleh pekerjaan pastor imam yang tidak benar atau yang tidak takut kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, itu yang diperlihatkan oleh Yeremia, sehingga dia sampai menyampaikan keluh kesahnya oleh karena tugas dan tanggung jawab yang demikian berat dan sulit. Sampai-sampai kalau kita membaca di ayat 14, dia mengatakan, terkutuklah hari ketika kau dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Itu menunjukkan bagaimana berat dan sulitnya tekanan yang dialami oleh Yeremia dalam pengalaman kehidupan dia sebagai nabi, menyuarakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah umat Israel. Tapi di tengah-tengah desakan dan kondisi yang seperti itu, apakah yang dia lakukan dan dia kerjakan? Yang dia lakukan dan kerjakan, dia mengatakan menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sehingga menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, bukan ditentukan oleh suasana kita, bukan ditentukan oleh keadaan kita, bukan ditentukan oleh apakah kita mood atau tidak, apakah kondisi kita baik-baik saja atau tidak, apakah kita dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, apakah kita dalam keadaan sukacita atau tidak, apakah kita sedang beruntung atau sedang mengalami kerugian. Tetapi oleh Yeremia mengatakan menyanyilah untuk Tuhan dan pujilah Tuhan.
Karena apa? Karena seperti disebutkan dia, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat, menunjukkan keberpihakan Allah, menunjukkan kepedulian Allah terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil, tidak baik, orang-orang yang lemah, yang sering diabaikan dan tidak diperhitungkan. Tapi ingatlah, ketika sesama kita, ketika manusia tidak memperhitungkan kita, ternyata Allah peduli dengan kita, Allah perhatian dengan kita, Allah tidak mengabaikan kita, tetapi justru Allah kita adalah Allah yang senantiasa peduli dengan kita, dan justru Dia akan menentang orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan keburukan, sesuatu yang buruk dan jelek di dalamnya. Karena itu kita mau diajak untuk boleh mengimani Allah itu, Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam situasi dan kondisi apapun. Karena itu, jangan biarkan iman kita menjadi redup. Jangan biarkan hati kita menjadi galau oleh karena apa yang kita alami. Tapi menyanyilah terus dan pujilah Tuhan terus-menerus di dalam kehidupanmu. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu hadapi, bernyanyilah dan pujilah Tuhan, karena Dia sangat peduli dengan kita, karena Dia memperhatikan kita dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami dan hadapi. Selamat bernyanyi, selamat memuji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.